Apa sih hal positif yang perlu dicontoh ini dan diterapkan oleh Indonesia secara keseluruhan? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan bercerita pengalaman saya di Malaysia. Pengalaman akan sesuatu hal yang positif dan patut dicontoh oleh Indonesia secara keseluruhan. Apa sih hal positif yang perlu dicontoh ini dan diterapkan oleh Indonesia secara keseluruhan? Ya, secara keseluruhan Indonesia, begitulah maksud saya. Yang pertama adalah pencantuman harga barang di setiap barang yang dijual di kedai-kedai atau di toko-toko atau di warung-warung. Jadi di Malaysia itu semua barang yang dijual itu pasti ada tulisan harga. Tidak hanya makanan, tidak hanya menu makanan, tetapi barang-barang yang dijual, baik itu barang pecah belah, perlengkapan dapur, perlengkapan rumah. Setahu saya selama saya pergi di Malaysia itu semuanya ditulis harga, sehingga pembeli itu sudah tahu ketika masuk dalam kedai itu sudah tahu harga-harga barang yang mau dibeli berapa begitu. Dan setahu saya kalau tidak ada dicantumkan harga pada barang tersebut, maka pembeli customer boleh melapor gitu ya kepada pihak yang berwajib agar diproses begitu. Jadi semacam wajib mencantumkan harga di barang-barang yang dijual kalau di Malaysia begitu. Nah, kalau di Indonesia gimana ya? Tidak semua ya. Tidak semua kedai yang tidak mencantumkan harga, tapi sebagian kedai di Indonesia ini tidak mencantumkan harga. Baik itu di kedai makan, kedai pecah belah, kedai perlengkapan, dan semualah barang-barang yang dijual ya. Itu ada sebagian yang tidak dicantumkan begitu harganya. Jadi membuat bingung pembeli, ini harganya berapa sih? Ini sesuai tidak dengan budget yang saya bawa? Sesuai tidak dengan uang yang saya bawa? Gitu ya. Jadi kalau tidak ada daftar harga itu sangat membingungkan pembeli. Contoh saja saya kemarin ketika saya membeli semua perlengkapan masak untuk berjualan, saya masuk dalam satu kedai pecah belah. Mungkin Anda tahu ya, alat apa saja yang dibeli untuk masak ya. Nah, itulah saya persiapkan semua. Dan ketika saya masuk dalam kedai itu, semua barang itu tidak ada harganya. Saya mau beli kuali, tidak ada harganya. Kualinya itu bermacam-macam, ada banyak jenis kuali. Saya mau beli sendok juga bermacam, juga tidak ada harganya. Saya mau membeli alat ini, tidak ada harganya. Alat ini juga bermacam-macam jenisnya. Saya tanyalah kepada pegawainya, dijelaskan ini. Tanya lagi, ini harganya segini. Karena yang mau saya beli itu banyak, saya juga sungkan mau bertanya satu persatu begitu. Itu yang membuat saya jengkel begitu ya. Dan saya jadi teringat di Malaysia. Kenapa ya tidak seperti di Malaysia? Semua barang yang dijual itu sudah ada harganya. Jadi kita tidak perlu bertanya ini berapa sih harganya. Dan dengan adanya harga itu juga kita dapat menyesuaikan dengan budget yang kita bawa. Dan dengan dicantumkan harga pada setiap barang itu juga dapat mengurangi potensi manipulasi harga oleh penjual. Karena biasanya penjual ada yang nakal begitu ya, terpulang kepada, jadi harga itu terkadang terpulang pada si pembeli. Kalau pembelinya agak-agak kurang pandai dalam harga gitu ya, harga barang biasanya dinaikkan. Kalau yang pandai biasanya normal begitu. Ya begitulah ya, kalau tidak ada daftar harga, di situ biasanya ada manipulasi harga. Nah,
ini yang perlu dicontoh gitu ya. Dalam hal ini yang perlu dicontoh oleh Indonesia secara keseluruhan. Semua kedai harus menulis harga barangnya begitu. Seperti di Malaysia, semua kedai menulis harga barangnya, apapun saja yang dijual itu ada harganya. Ada tulis harga. Yang kedua adalah yang perlu dicontoh oleh Indonesia secara keseluruhan adalah parking gitu ya. Cara berparkir atau parking begitulah ya. Nah, kalau di Malaysia itu untuk parking itu tidak semua tempat dikenai tarif atau biaya parkir. Bahkan kalau di Malaysia itu kita parking di depan kedai beli barang, di kedai kita parkir di depannya tidak ada parkir sama sekali. Tidak dikenai parkir sama sekali gitu. Hanya tempat-tempat tertentu yang dikasih biaya parkir, dan itu pun sistemnya itu terorganisasi, jadi tidak sembarang orang yang boleh menarik parkir, itu sudah ada sistemnya, sudah terorganisasi begitu. Nah, kalau di sini di Indonesia ini begini. Kadang tempat yang memang seharusnya tidak ada biaya parkir itu diberikan tarif biaya parkir. Contohnya seperti warung biasa, warung makan biasa, atau di depan apotik atau farmasi, di depan Indomaret, Alfamart itu dikasih biaya parkir, dan memang seharusnya itu tidak ada dari pihak kedainya, tapi memang kadang segelintir orang memberikan biaya parking gitu. Jadi kalau dalam sehari kita kembali ke kedai itu 3 kali, jadi kita harus bayar 3 kali begitu, meskipun itu kedai kecil atau warung kecil. Dan itu yang menarik biaya itu kadang ya sembarang orang begitu, jadi bebas siapa saja yang menjaga waktu itu, jadi dikasih tarif harga begitu. Dan saya rasa ini kurang efektif juga. Oke, mungkin 2 hal itu saja untuk kali ini yang perlu saya sharing, dan saya rasa ini adalah hal positif yang perlu dicontoh dan diterapkan oleh seluruh Indonesia ya. Sekali lagi saya kasih tahu bahwa tidak semua kedai di Indonesia yang tidak mencantumkan harga. Hanya sebagian kedai yang tidak mencantumkan harga pada barang yang dijualnya. Dan tidak hanya kedai kecil, kedai besar pun kadang seperti itu, tidak mencantumkan harga. Oke, mungkin untuk kali ini itu saja. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya bercerita sesuai pengalaman saya. Apabila Anda punya pengalaman lain di Malaysia, boleh tonton di channel ini, atau ada orang Malaysia yang pernah punya pengalaman di Indonesia, boleh tulis di ruang komen. Oke, itu saja. Kita sampai jumpa di next konten. Namun sebelum saya pamit undur diri, saya ingin mengingatkan Anda untuk subscribe channel ini, serta like dan komen, juga di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.